Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku atau teman-temanku dunia maya, telah bersama kami personil dari Penai. Sebelum kita memasukin asiknya diskusi, inilah kami persembahkan prasmanan karya lagu single kami yang kedua yang berjudul Fatimah Az-Zahra. Hadirmu anugerah dari cinta suci sang Nabi, tambatan hati Khadijah, istri sejati. Panggilanmu ilmu jahro, bagai bunga di tengah taman, harum mewangi di hati, ya Rasulullah. Remaja engkau menjadi pelipur lara hati Nabi, dari gunjingan Quraisy tak bernurani. Ayu wajahmu anugerah, dua cahaya iman, baginda Nabi dan Ummu Khadijah. Saat belia pernah kau basuh tubuh sang Nabi dari kotoran, dengan tertati kau siram air Zam-Zam, kau putri tercinta. Remaja engkau menjadi pelipur lara hati Nabi, dari gunjingan Quraisy tak bernurani. Ayu wajahmu anugerah, dua cahaya iman, baginda Nabi dan Ummu Khadijah. Air matamu pernah menetes saat Bunda Khadijah tiada, engkau digoda oleh Bunda Aisyah, Rasul pun membelamu, oh Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra.
puji sang Nabi, tambatan hati Khadijah, istri sejati. Kembali bersama kami di Cangkruk Ilmiah. Kaitannya kita nyambung di video sebelumnya Mas Yai Panji ya. Oke. Terkait dengan apa itu mind map dan sejarah ya. Mind map. Oh iya. Maaf. Mind map. Ya. Ya. Betul ya? Ya betul. Alhamdulillah. Dan juga sejarah. Ya. Di mana keduanya ini ternyata punya basically bahwasannya setiap diri kita secara pola pendidikan harus muncul apa ya, semacam punya kurikulum Iqra itu ya. Iyalah. Betul itu. Ya. Artinya dari kurikulum Iqra itu sendiri sebagai semacam senjata untuk menjawab segala bentuk problematika, baik itu secara individu maupun lingkungan sekitar kita. Benar. Ya. Nah, mungkin menurut saya nih, biar terasa lebih greget lagi, kita langsung saja Mas Yai Panji ke studi kasus lah. Kan saat ini yang lagi viral-viralnya atas meninggalnya saudara-saudara kita yang ada di Laskar FPI ya, sebanyak 6 orang. Oh, 6 orang itu ya. Bagaimana opini atau cara berpikir daripada teman-teman Cangkruk Ilmiah menyikapi atas kejadian ini gitu. Oh gitu ya. Jadi gini, mungkin simpang siurnya berita ya. Kan dari kepolisian begini, dari Komnas HAM begitu, dari apa itu Kontras begini, ya kan. Opini para ahli politik, ahli tata negara begitu. Jadi kayak semua itu menjadi obrolan yang nggak ada habisnya ya. Sehingga kita lupa gitu, di mana sih titik yang diharapkan itu apa? Apakah wafatnya mereka-mereka itu kemudian menjadi bagian dari takdir hidup selesai? Atau perlu pembahasan untuk di tengah-tengah kita terasa yang namanya keadilan? Kan gitu kan ya? Jadi betul. Titik poin yang kita cari itu adalah keadilan sebenarnya. Iya. Benar ya? Iya. Kan kita juga apa ya, simpatik pasti itu. Iya. Pengen membantu lebih dalam kan sesuai kapasitasnya masing-masing. Benar. Hanya kan juga kita nggak kepengen ini, pengennya bantu tapi malah tambah meruwetin. Nah kan gitu. Iya. Apalagi kita cuma dapat informasi kan dari eksternal diri kita yang jauh, kita nggak pernah punya tolak ukur kebenarannya janjane piye atau betul, gimana. Betul. Seperti nah itu, kalau saya Mas Delo punya kecenderungan begini, saya sempat merenung sih beberapa hari itu. Ini kalau kita biarkan begini terus, akhirnya simpang siur berita ini jadi konsumsi publik kan. Iya. Ketika itu jadi konsumsi publik, sehingga publik nanti akan menilai. Sementara entah siapa yang benar, entah siapa yang salah. Betul, iya. Nah itu semuanya akan masuk ke dalam diri publik, sehingga kita nggak punya keputusan final tentang sebenarnya bagaimana sih kasus ini gitu kan. Iya. Nah ada suatu peristiwa nih, saya coba pakai sudut pandang mind map dan sejarah ya. Kenapa sih kok nggak nyoba kasus seperti Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan perkara seorang Yahudi yang anaknya orang kaya gitu ya, kemudian punya sepupu yang tiba-tiba si kaya ini tiba-tiba meninggal di depan rumahnya, berderai darah sana kemari. Kemudian sepupu ini mau menuntut nih, siapa yang membunuh saudara saya ini? Wah gitu kan, siapa ini? Oh dia ini kayaknya orang kampung sebelah nih. Oh, akhirnya udah siap-siap tuh dia menyiapkan warga kampung untuk membelanya gitu. Kemudian hampir-hampir kampung sebelah ini diserang. Karena tahu peristiwa itu dituduhkan kepada kampung sebelah, kampung sebelah pun siap-siap. Jadi hampir-hampir terjadi suatu peperangan di antara mereka. Lah tiba-tiba ada seorang soleh berkata, kalian ini lupakah kan ada Nabiullah di tengah-tengah kalian? Coba deh konsultasi sama beliau dulu gitu kan. Akhirnya beliau dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 70 itu kan menceritakan bahwa akhirnya Musa membuat keputusan di antara mereka, yaitu
sembelihlah seekor sapi betina yang belum pernah dibuat bajak sawah, belum melahirkan, kan gitu ya. Dan sapi itu warnanya seperti matahari terbit. Maksudnya kemerah-merahan. Nah, kuning kemerah-merahan. Nah, mereka nih pada bingung nih. Jadi mau berupaya gitu, maksudnya itu menggagalkan solusi dari Nabi Musa itu. Sehingga dia mencari, apakah yang warnanya kayak begini? Ini merah yang nggak ada putihnya, atau kuning yang bagaimana nih ya? Itu selalu ada pernyataan-pernyataan yang membuat sebenarnya mereka nggak ingin diketahui siapa pembunuhnya. Oh, seperti itu ya? Iya. Kan keren kan ya cerita itu kan. Oke, kita pindah ke kisah lain nih. Kisah lain dalam arti dalam frame yang sama masih. Di satu desa itu ada seorang janda yang sepeninggal suaminya itu, suaminya meninggalkan seekor anak domba. Anak lembu, maaf, anak lembu. Anak sapi atau anak lembu itu yang dipeliharanya di hutan. Jadi dia berpesan bahwa, wahai anak lembu, kamu saya bebaskan, tapi kelak nanti ada anakku nih yang akan mewarisi. Nanti kalau sama anakku kamu harus manut kepadanya lah, kira-kira gitulah. Ya kan? Ketika anak ini menjelang dewasa, ibunya mengatakan, wahai anakku, ada seekor lembu merupakan warisan ayahmu. Dia dilepas di hutan, lembunya cirinya begini. Nah, kalau kamu ketemu, maka katakan sama dia bahwa kamu adalah warisan untukku, peninggalan dari bapakku Fulan bin Fulan. Nanti lembu itu akan takluk kepadamu, akan manut istilahnya. Ya ternyata benar. Begitu dia ke pinggir hutan, nah lembu itu manut sekali dia. Langsung jinak gitu ya. Jinak. Kemudian dipelihara, digemukkan. Dan yang menarik nih, si ibu bilang, kamu bawa ke kota nih lembu, kamu jual 3 dinar, 3 keping lah. Nanti kalau ada orang beli 3 keping, kamu jangan menjualnya dulu kecuali konfirmasi ke aku. Kemudian diuji sama seorang malaikat nih, malaikat turun nih. Saya beli lembu kamu itu 10 dinar, 10 keping. Oh enggak, kata ibu saya disuruh menjual 3 keping. Loh, bukankah 10 keping lebih banyak? Oh iya, kan gitu kan? Iya. Enggak, saya akan tanya dulu ke ibu saya. Nah, datang dia ke rumah. Ngomong, Bu, mau dibeli orang 10 keping. 3 keping saya jualnya, tapi dia mau belinya 10 keping. Kemudian si pemuda itu dikatakan sama ibunya, enggak, kalau dia enggak mau 3 keping jangan kau jual. Sekarang sapimu itu menjadi 100 keping. Jual dengan 100 keping. Nah, datang orang itu, diuji lagi sama malaikat. Bagaimana kalau saya beli dengan 1000 keping? Enggak mau lagi. Karena ibu saya menyuruh saya jual 100 keping. Dan naik terus tuh harganya. Akhirnya baru malaikat tuh mengatakan, pasti ini ibumu mengenal nih bahwa aku ini adalah seorang malaikat gitu kan ya. Nah, ada seorang nabiullah yang membutuhkan sapi ini untuk pembuktian satu pembunuhan. Nah, akhirnya dibawalah sapi itu ke kota. Sampai di sana Nabi Musa mengatakan, berapapun harga sapi ini harus ditebus. Oh ya, kamu maharin. Kamu maharin berapa saja. Akhirnya tuh sapi yang disembelih, kemudian bagian tertentu dari sapi itu kelak dipukulkan kepada mayit. Mayit yang tadi yang orang kaya itu kan. Dipukulkan supaya nanti dia bangun. Kemudian dia mengaku bahwa yang membunuhnya itu adalah si Fulan. Nah, harapannya kan begitu. Akhirnya disembelihlah tuh sapi, lembu. Kemudian diambil bagian tulang kakinya, dipukulkan ke mayit saudagar kaya tadi itu. Dan saudagar kaya itu terbangun untuk seketika sambil mengatakan, yang membunuhku adalah sepupuku sendiri. Jadi sepupunya yang koar-koar mengatakan, saya minta tuntutan balas untuk ini. Ternyata sepupunya sendiri yang membunuhnya. Ya? Iya. Iya, menarik. Nah, ini kan satu peristiwa yang harus dicerna gitu ya. Bahwa kemungkinan penyelesaian dari kasus Laskar FPI itu perlu menyembelih
sapi merah. Nah, mungkin Anda sendiri pikirlah apa itu sapi merah itu. Itu disembelih ya kan? Bagian tertentu dipukulkan. Nanti mungkin bangun dia. Yang bunuh saya, nah Fulan bin Fulan kan begitu. Iya. Loh, itu kita kan belajar dari sejarah. Nah iya. Dan sejarahnya bukan main-main lagi. Nah iya. Bukan legenda. Sekarang silakan tafsirin sendiri itu. Oh, iya. Itu sapi jelas, merah itu yang mana itu ya kan? Ada di ayat Al-Qur'an. Oh iya, Al-Baqarah. Iya. Lah dalah iki piye iki terus sih? Lambo. Ini hanya sekedar usulan dan opini ya. Artinya saya tidak memaksakan bahwa peristiwa itu cocok atau enggak cocok, itu kan tergantung gitu ya. Ya, cuma kebiasaan kami bermain map itu seperti itu, bahwa saya rasa Al-Qur'an itu merupakan rumus-rumus yang memang harus diterapkan dalam hidup. Nah, itu. Saya rasa gitu. Dalam candaku ada seriusku. Dalam seriusku ada candaku. Iya dong. Nah, selanjutnya pikiro dewe. Iya, menarik. Artinya dari bisa ternyata ya, kita ya lagi-lagi kan kalau kita lihat apa ya, kerangka sejarah ini kan. Iya. Ya untuk apa dulu dihadirkan kepada kita? Tentunya salah satu fungsinya adalah menjawab problematika kekinian. Iya benar. Betul. Kekinian, problematika. Cuma kan mungkin kalau dulu lembunya itu lembu beneran ya. Nah kalau sekarang kan kita nggak tahu nih lembu yang dimaksud itu lembu apa, gitu. Betul. Atau secara politis atau secara tata negara mungkin. Karena ini kasusnya kasus negara loh ya. Kita nggak mungkin tuh ada orang yang kemudian melemparkan perkaranya kepada negara tetangga kan. Yang nanti akhirnya negara tetangga pun siap-siap gitu untuk membunuh, untuk saling berperang kan gitu ya. Nah sekarang ini Mas Telo yang dibutuhkan itu adalah sosok seperti Nabi Musa. Sosok yang memiliki karomah atau apa ya? Kalau di tengah-tengah masyarakat itu mereka punya kenetralan lah. Jadi Musa ini kan tidak, karena mereka berdua yang berkasus ini adalah sama-sama umat ya. Artinya dia harus punya daya ngomong dong. Nggak memihak Nabi kepada Musa, Nabi Musa kan tidak memihak kepada pihak ini, kemudian menciderai pihak yang sana kan gitu kan. Jadi mencarikan solusi ini benar-benar untuk kemaslahatan bersama. Jadi nggak berat sebelah, nggak kayak hari ini nih. Secara politis sih harus muncul nih Musa ini. Itu. Ya itulah kira-kira gimana. Iya. Ya memang boleh kita anggap saat ini tuh akhir zaman ya. Dimana fitnah apapun bentuknya itu berseliweran. Iya benar. Memutarbalikkan fakta. Iya. Yang salah dipoles kebenaran. Kemudian yang hina dipoles sedemikian rupa supaya terlihat mulia. Iya benar. Yang cerdas malah dipoles menjadi sosok yang bodoh dan sebagainya. Dungu gitu ya. Yaitu pemirsa mungkin salah satu studi kasus terkait dengan yang lagi viral inilah gitu. Nah bagaimana mencernanya? Nah, silakan teman-teman boleh. Ini hanya opini, ini hanya cangkruan biasa ngerokok sambil ngopi. Biar tidak salah paham, silakan bagi teman-teman yang ingin beropini atau memberikan sudut pandang lain terkait dengan apa yang kita obrolkan ini, dipersilahkan lagi-lagi. Tulis di kolom komentar dan boleh usul ke depannya untuk tema Mas, apa gitu ya. Mas, tema apa ini ya? Mungkin ndok bebek atau ndok bebek tak kandang-kandangi gitu. Ya mungkin itu yang bisa kita sajikan prasmanan cangkruan kali ini. Tetap pantengin di channel kami Cangkruk Ilmiah. Berbeda itu penting. Kenapa? Karena berbeda adalah bergembira bersama dalam karya Salam Metal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.